Halo, perkenalkan nama saya Valerie Olivia Santoso. Status saya sekarang sudah bekerja. Pekerjaan atau jabatan saya lagi memegang sebuah bisnis UMKM yang masih kecil ranahnya. Saya lagi buka butik baju, butik dress. Perusahaan saya namanya by Valerie Olivia, nama saya sendiri. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang model pendapatan digital mana sih yang lebih tahan krisis, freemium atau berlangganan atau subscription. Nah, menurut saya sendiri, kalau kita lihat dari tren perilaku konsumen ketika ekonomi yang sedang sulit, misalnya saat lagi naik inflasi atau sedang ada resesi, orang-orang tuh cenderung mengurangi pengeluaran yang sifatnya rutin, termasuk biaya langganan bulanan. Nah, karena itu model freemium seringkali lebih tahan krisis menurut saya pribadi. Namun sebenarnya keduanya itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, saya akan jelaskan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, freemium menurut saya pribadi itu lebih tahan krisis. Kenapa? Karena saat ekonomi sedang sulit, orang-orang tuh lebih cenderung memilih layanan yang gratis, tapi tetap bisa dipakai tanpa membayar gitu. Dan konsumen tuh masih bisa menikmati fitur dasarnya, dan sedangkan sebagian kecil konsumen lain tetap bisa menggunakan fitur premium juga. Jadi ada dua kategori, ada yang bisa secara free, ada juga yang tetap bisa berlangganan. Nah, perusahaan juga tetap lebih bisa menghasilkan uang itu dari iklan. Jadi perusahaan tersebut nggak akan terlalu nol banget, karena mereka masih bisa mendapatkan pemasukan selain dari konsumen yang membayar secara premium, tapi juga mereka bisa mendapat dari iklan. Meskipun pengguna gratis pastinya meningkat ketika lagi masa inflasi atau resesi ini. Nah, contoh nyata yang udah terjadi yaitu di brand Spotify. Saat pandemi, mereka tuh mengalami peningkatan pengguna yang gratis itu tuh lebih banyak. Tetapi mereka tidak kehilangan pendapatan karena iklan tetap terus berjalan. Dan Duolingo itu juga bertahan kuat karena sebagian besar tetap menggunakan versi gratis. Nah, jadi ketika ekonomi turun, orang-orang cenderung akan pindah ke semua hal yang gratis, tapi tidak akan berhenti secara total. Itu sebabnya freemium lebih fleksibel dan tidak langsung kehilangan pendapatan mereka, karena mereka masih bisa bertahan secara ekonomi dari iklan-iklan yang masuk. Dan yang kedua adalah berlangganan atau subscription. Nah, kalau berlangganan sendiri itu menurut saya stabil, tetapi lebih rentan ketika ada krisis. Kelebihannya dari berlangganan itu adalah pendapatan lebih stabil pastinya, dan bisa diprediksi naik turunnya. Terus bagus untuk perusahaan juga karena mereka udah punya basis layanan pelanggan yang loyal sama mereka. Tapi ketika masalah saat ada krisis, itu akan masalahnya muncul lebih banyak karena banyak pengguna mulai mengurangi langganan mereka, karena ketika inflasi atau terjadi resesi, orang-orang cenderung akan mengurangi hal-hal yang tidak terlalu kebutuhan yang tersier, nggak akan yang terlalu, kalau misalnya bukan kebutuhan pokok, mereka nggak akan terus lanjut bayar. Nah, mereka akan memilih paket yang akan jauh lebih murah dan bahkan bisa berhenti secara total ketika lagi ada inflasi tersebut. Ini juga terlihat dari pelanggan dari Netflix yang kehilangan jutaan pelanggan ketika harga lagi naik di tengah-tengah inflasi. Contohnya, platform e-learning berlangganan seperti Coursera dan Skillshare itu mengalami penurunan pelanggan ketika kondisi ekonomi sedang memburuk. Jadi pendapatan dari subscription ini itu lebih stabil di kondisi normal, tetapi akan sangat sensitif ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Nah, kesimpulan dari saya sendiri, kalau berbicara tentang ketahanan menghadapi krisis ekonomi, model freemium itu akan lebih tangguh dan lebih adaptif, karena saat krisis konsumen lebih tetap aman dan tetap bisa menggunakan secara gratis, sehingga perusahaan tidak kehilangan seluruh basis penggunanya. Dan ketika kondisi sudah mulai kembali normal, pelanggan-pelanggan yang biasanya berlangganan secara gratis, mereka bisa berlangganan secara premium ketika kondisi sudah semakin normal. Nah, kalau untuk subscription itu tetap bagus, tetapi lebih cocok untuk situasi ekonomi yang lebih stabil, dan untuk platform yang benar-benar memiliki nilai tinggi yang tidak bisa digantikan oleh perusahaan yang lain. Sekian dan terima kasih.